Terus bagaimana dengan ekonomi Islam? Kalau kita memang menginginkan agar kita bisa menghadirkan ekonomi Islam secara sistemik, maka harus kita jawab juga, ibarat manusia, pertama, tubuhnya itu apa? Yang disebut tubuh ekonomi Islam itu apa? Silahkan mulai mereka-reka, nanti ada jawaban terakhir. Pertanyaan pertama, tubuhnya apa? Pertanyaan kedua, aliran darahnya apa? Pertanyaan ketiga, jantungnya apa? Pertanyaan keempat, pompa jantungnya apa? Kalau kita sepakat bahwa ekonomi Islam itu punya tubuh sendiri, ekonomi Islam itu punya sistem sendiri, berarti empat ini harus terjawab. Tubuhnya apa, aliran darahnya apa, jantungnya apa, pemompa jantungnya apa. Nah, jika ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi, maka semua harus ada. 1, 2, 3, 4 ini harus ada, semua harus berbeda dengan kapitalisme. Berarti tubuhnya beda, aliran darahnya beda, jantungnya beda, pemompanya beda. Kalau kapitalisme tubuhnya adalah pasar bebas, aliran darahnya uang kertas, jantungnya adalah lembaga perbankan, pemompanya adalah suku bunga, terus Islam apa? Kalau memang kita sepakat dengan sistem ekonomi Islam, berarti seperti pembahasan kemarin, berbicara sistem harus berangkat dari pandangan besar terhadap seluruh harta kekayaan yang ada di alam semesta ini. Cara Islam menyelesaikan itu kira-kira gimana? Harus dimulai dari pandangan yang benar terhadap seluruh harta kekayaan ini. Kalau pandangan pertama ini tidak sepakat, lebih baik keluar dari ruang seminar, nggak bisa diteruskan. Ini namanya pondasi, yaitu apa? Pandangan yang benar terhadap sebenarnya seluruh harta kekayaan itu milik siapa. Ini harus sepakat dulu. Saya kalau perhatikan istri saya, kalau lihat anak-anaknya berantem rebutan roti, kira-kira caranya menyelesaikan gimana? Misalnya ibu-ibu ada yang saya lihat tadi putranya ada 11. Kalau anak 11 rebutan roti, caranya menyelesaikan gimana? Kalau saya lihat istri saya, kalau anak saya sih cuma 3. Kalau sudah rebutan, itu nggak akan dibiarin atau sudahlah bagi yang rata. Tapi kalau istri saya caranya gimana? Roti diambil dulu. Set. Udah jangan rebutan, mana rotinya? Set. Nah, ini juga langkah pertama begitu. Semua problem ekonomi yang kita hadapi, jangan rebutan dulu. Nanti minyak milik siapa, gunung emas milik siapa, Tembagapura milik siapa, jangan rebutan dulu. Kita harus sepakat dulu, ini semua harta milik siapa. Nah, kira-kira jawabannya apa? Wah, enak banget kan? Jawabannya adalah seluruhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruhnya adalah milik Allah. Dasarnya dari An-Nur ayat 33. Wa atuhum mimma lillahil ladzi atakum. Dan berikanlah min malillahi wa atuhum, berikanlah kepada mereka, min itu min apa? Min ba'diyah, min yang menunjukkan sebagian, min sebagian, malullahi kalau bacanya langsung begitu, tapi karena min jadi ngejer kan, min malillahi. Jadi malullahi itu idofat, berarti hartanya Allah kalau diterjemahkan kan begitu. Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta milik Allah yang telah diberikan kepadamu. Berarti sebenarnya duit yang ada pada kita, duit yang akan kita berikan kepada orang lain, jangan diakui itu sebagai duit kita. Semuanya itu adalah milik Allah dan kita itu hanya memiliki sebagian saja. Jadi menurut An-Nur ayat 33, hakikatnya seluruh harta itu adalah milik Allah. Kalau ini tidak diterima, kita tidak bisa bicara ekonomi Islam. Sampai ujung dunia kita nggak bisa bicara ekonomi Islam. Jadi kalau teman-teman mau bicara bisnis syariah, mau bicara ekonomi Islam, mau bicara ekonomi syariah, mau bicara syariah apa saja, Islam apa saja, harus dimulai dari ini. Nanti transaksi apa saja harus difahami dengan fondasi ini. Sebelum memulai bisnis apapun juga. Dengan siapapun juga. Dengan orang kafir nggak apa-apa. Yang penting sepakat, setuju nggak? Kalau nggak, tidak bisa kita lanjutkan bisnisnya.